Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Namun, yang dia punya hanya keheningan. Tak ada suara lelaki yang menenangkannya, tak ada tangan hangat yang menggenggam jemarinya. Dia mengutuk kehamilan ini bukan karena tidak menginginkan anak, tetapi karena dia merasa tak ada yang menantikan kelahiran itu selain dirinya sendiri. "Aku ingin bahagia, Tuhan," bisiknya pilu. "Apa salahku? Kenapa selalu aku yang tertinggal, yang ditinggalkan, yang tidak dipilih?" Tiba-tiba dia meninju kasur, tangannya gemetar. "Aku benci takdir ini. Aku benci jadi Alea yang selalu kalah." Tangisnya kembali meledak, kali ini disertai suara erangan marah, kecewa, sekaligus putus asa. Di balik segala sikap kerasnya selama ini, tersimpan hati yang sekarat karena luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun, isak tangisnya belum sepenuhnya reda ketika suara lembut namun jelas terdengar dari balik pintu kamarnya. "Alea, nak. Keluar dulu sebentar, ya. Ada tamu." Suara ibunya terdengar lembut seperti biasa, tetapi mengusik di tengah kekacauan batin yang belum usai. Alea mengusap kasar air matanya, napasnya memburu penuh geram. "Aku ingin istirahat, Umi," teriaknya lantang, dengan suara serak yang masih tersisa dari tangis panjangnya. Namun suara itu kembali memanggil, sabar, tanpa paksaan, tetapi tak juga menyerah. "Keluar dulu sebentar saja, sayang. Umi mohon." Alea meninju bantal sekali lagi, lalu memeluk perutnya, seolah mengingat bahwa dia tak lagi sendiri. Dengan enggan, dia beranjak, membuka pintu kamar dengan wajah kusut, mata sembab, dan napas tersengal karena emosi yang belum tuntas. Dia menatap ibunya yang duduk di kursi roda. 47. "Aku gak mau ketemu siapapun hari ini, Umi. Gak ada yang penting buatku sekarang." Suaranya patah, hampir seperti bisikan marah yang lelah. Namun Herlina hanya tersenyum tipis, tak mengatakan siapa yang menunggu, hanya menyentuh tangan putrinya pelan dan berbisik. "Rapiin dulu jilbabmu, nak. Dia sudah menunggu cukup lama." Alea menghela napas panjang, keras, lalu berdecak kecil. "Ya Allah, siapa sih? Selalu saja bikin ribet," gumamnya sembari menegakkan tubuh dan berjalan dengan langkah malas menuju ruang tamu. Namun, langkah itu terhenti seketika. Di ambang ruang tamu, matanya membelalak. Napasnya tercekat. Degup jantungnya seolah melonjak ke tenggorokan. Di hadapannya, duduk seseorang yang tak asing, dengan wajah penuh bekas luka dan mata yang menatap penuh ragu. Davian. Laki-laki yang 2 hari lalu dia blokir. Laki-laki yang dia tuding tak berpendirian, karena ingin memperjuangkannya, tetapi diam saja. Laki-laki yang kini duduk di ruang tamu rumahnya dalam keadaan jauh dari rapi, wajahnya masih menyimpan jejak luka, dan matanya seolah memendam ribuan kata yang tertunda. Seketika itu juga, Davian berdiri. Mereka saling menatap. Alea seperti tak percaya, sementara Davian tampak gelisah, namun berdiri tegak. Hening menggantung di antara mereka, sesak dan canggung, seperti debu yang melayang di udara yang tak berani jatuh. Davian berdiri kikuk, lalu membungkuk sedikit, suaranya nyaris seperti bisikan, serak dan tak percaya. "Diri. Maaf, aku mengganggu. Seharusnya aku gak datang mendadak begini." Alea tidak menjawab. Dia menatap lelaki itu tanpa suara, lalu menarik langkahnya dan duduk perlahan di hadapan Davian. Hanya meja kaca bening yang memisahkan mereka. Matanya menelisik luka di pelipis dan bibir pria itu yang tampak masih membiru. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Itu, luka di wajah kamu. Siapa yang mukul?" Tanyanya datar, tetapi sorot matanya tajam dan menuntut.
Davian sedikit mengalihkan pandangannya, mengusap bekas luka di pipi pelan. Gak apa-apa. Cuma luka kecil. Jangan ngeles, Davi, potong Alea dingin. Siapa yang mukul kamu? Siapa? Davian terdiam sejenak. Namun, tatapan Alea yang penuh desakan membuatnya menyerah. Dia menunduk dan menjawab pelan, hampir seperti mengaku dosa. Abang. Din. Alea sontak menegakkan badan. Matanya membelalak. Apa? Din. Suaranya meninggi, penuh geram. Din mukul kamu. Davian buru-buru mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Alea, ini cuma luka kecil, aku laki-laki, biasa kena pukul. Lagi pula, aku memang salah. Aku lancang, udah keterlaluan ngatain Mbak Asa. Namun, Alea justru semakin panas. Matanya kembali memerah, napasnya memburu marah. Semua ini gara-gara Asa. Dengusnya. Dasar biang kerok. Dia pasti nyuruh suaminya buat hajar kamu. 48. Davian menggeleng cepat, suaranya tegas, namun tetap lembut. Bukan, Alea. Bukan Mbak Asa. Abang lihat sendiri rekaman CCTV. Mbak Asa gak pernah lapor apapun. Dia justru diam, nangis sendirian. Gak ngomong apa-apa ke siapapun. Alea terkesiap, tetapi hanya mendengus. Bibirnya gemetar, seolah ingin menyangkal, tetapi kata-katanya menggantung. Davian memperhatikan wajah Alea, lalu bertanya hati-hati. Kamu kenapa? Matamu sembab. Baru abis nangis, iya. Alea menarik napas dalam-dalam, lalu menyandarkan tubuhnya di sofa. Suaranya lirih, namun penuh rasa sakit. Aza nelpon aku. Katanya pelan, lalu menatap Davian dengan tatapan basah. Dia bilang aku gak pantas jadi menantu keluarga Argatama. Dia bilang aku gak pantas menjadi pendampingmu, karena kamu layak dapatkan yang terbaik. Aku juga diminta menjauh dari kamu. Davian terkejut. Wajahnya berubah, antara tak percaya dan bingung. Mbak Aza ngomong kayak gitu ke kamu? Tanyanya, alisnya berkerut. Tapi, dia gak pernah bicara seperti itu. Selalu lembut, selalu jaga perasaan orang. Apa kamu pikir dia sepolos itu, Davi? Sergah Alea cepat. Kamu pikir dia gak bisa pura-pura? Semua orang selalu tertipu sama tampangnya yang kayak malaikat itu. Davian mematung. Kata-kata Alea menggantung di udara, tajam dan penuh racun, membelah keyakinan yang selama ini dia pegang soal sosok Azarin. Dadanya terasa sempit. Dia menunduk, menatap jemarinya sendiri yang terkulai di atas lutut. Sebagian hatinya ingin langsung menyangkal, membelah Azarin mati-matian, tetapi luka di wajahnya, dan genangan air mata di mata Alea, mulai meracuni logikanya. Benarkah? Mungkinkah selama ini aku yang terlalu percaya? Mungkinkah Mbak Aza menyembunyikan sisi lain yang tak pernah kutahu? Namun kenangan akan kelembutan Azarin terus melintas di kepalanya. Senyumnya yang tenang, suaranya yang pelan saat berbicara, bahkan caranya menunduk dalam diam ketika dihina olehnya, semua itu terlalu nyata untuk disebut sandiwara. Akan tetapi, kini di hadapannya, seorang perempuan lain sedang hancur, membawa luka dan nama yang sama dalam ceritanya. Alea. Davian akhirnya membuka suara, pelan, ragu. Kalau Mbak Aza benar ngomong seperti itu ke kamu, kenapa gak kamu bilang ke abang? Kamu tahu, Davi. Ucap Alea, ujung matanya kembali berkaca-kaca. Kamu pikir Din bakal percaya sama aku? Sekalipun aku bilang Aza telepon aku dan bilang semua omongan itu, Din tetap bakal belain istrinya. Karena buat Din, Aza itu segalanya. Malaikat. Wanita suci. Yang gak mungkin salah. Dia tertawa hambar. Dan kamu juga sekarang udah kayak gitu. Baru sekali dihajar abangmu,
kamu langsung nyalahin diri sendiri. Bilang kamu keterlaluan. Bilang kamu pantas dipukul. Kamu pikir pukulan itu bukti cinta, Davi? Davian memejamkan mata sejenak. Hatinya mulai terasa sesak. Ada suara kecil yang berbisik, menolak setiap ucapan Alea. Namun, ada bagian lain dalam dirinya, yang mulai ragu. Kenapa Azarin tidak pernah membalas perlakuan buruknya? Kenapa Azarin tidak melaporkan dia ke Din, padahal seandainya dia jadi Azarin, dia mungkin sudah berbuat lebih. Namun suara Alea tak berhenti, terus menembus ruang pikirannya. Aza itu gak sepolos yang kamu pikir. Dia bisa jaga image. Bisa bikin semua orang kasihan sama dia. 49. Lihat saja sekarang, semua keluarga Argatama tunduk sama dia. Kamu pikir dia bisa sampai kayak gitu tanpa akal? Dia tahu caranya mengikat orang dengan citra lemah dan tangisannya itu. Davian menatap Alea dengan pandangan kosong. Separuh hatinya menolak semua tuduhan itu. Namun, separuhnya lagi, mulai goyah. Luka di wajahnya masih perih, tetapi kini yang terasa jauh lebih perih adalah benturan antara keyakinannya dan bisikan racun yang terus Alea semai. Aku cuma pengen bahagia, Davi. Lirih Alea lagi. Aku gak minta banyak. Tapi kenapa? Semua orang seperti dipaksa percaya kalau aku ini sumber masalah. Padahal aku cuma ingin dicintai. Sama kayak Asa. Davian masih terdiam. Bola matanya menatap Alea yang kini kembali menyandarkan punggung ke sofa, namun sorot matanya belum kembali teduh. Suasana terasa menggantung di antara mereka. Berat, seperti ada kabut tebal yang perlahan menutupi akal sehat. Kalau Mbak Aza benar nelepon kamu, ujar Davian akhirnya, nadanya pelan, namun tegas. Apa kamu ada buktinya? Alea spontan mengerutkan dahi. Apa maksud kamu? Kamu pikir aku bohong? Aku cuma belum bisa mencerna semuanya, jawab Davian dengan hati-hati. Bukan berarti aku nuduh kamu bohong, tapi aku juga kenal Mbak Asa. Dia terlalu tenang buat orang yang mau sengaja nyulut masalah. Kalau benar dia nelepon kamu dan ngomong hal sejahat itu, aku cuma mau tahu, ada buktinya gak? Rekaman suara, mungkin. Atau chat. Tatapan Davian kini menusuk dalam. Dia tak lagi hanya mendengar, tetapi menakar setiap ucapan Alea, mengupas setiap lapisan emosi yang terpancar dari wajahnya. Alea mengalihkan pandangan, seperti sedang menyusun sesuatu dalam benanya. Lalu, dengan nada cepat dia menjawab, hari ini Aza ke Sukabumi, kan? Bahkan mungkin, sudah sampai. Davian terdiam. Jawaban itu tak menjawab pertanyaannya. Tapi itu bukan bukti, Alea, ujarnya perlahan. Alea mendesis pelan, matanya mulai memerah lagi. Jadi kamu gak percaya sama aku? Bukan gak percaya, bisik Davian, menunduk, lalu menatap Alea lagi dengan mata yang kini dipenuhi keraguan dan pertarungan batin. Aku cuma gak bisa langsung membenarkan sesuatu yang gak bisa aku lihat jelas ujungnya. Aku kenal Mbak Asa, dan aku rasa dia gak mungkin melakukan itu. Ya, dia menolak memberikan restu, tapi aku yakin alasannya bukan karena kamu juga kayak yang lain, ucap Alea pelan, getir. Cuma percaya sama Asa. Bukan begitu maksudku, Alea mendadak berdiri dengan napas yang berat. Matanya menyipit, bibirnya bergetar menahan emosi yang masih bergemuruh. Kalau ujung-ujungnya kamu cuma datang buat bahas Asa, ujarnya sambil menunjuk pintu ruang tamu yang masih terbuka, suaranya penuh getar amarah dan kecewa. Lebih baik kamu pergi sekarang, Davian. Aku gak butuh simpati, apalagi cerita tentang perempuan yang selalu kamu bela itu. Katamu serius denganku, tapi tidak sedikit pun kamu percaya sama aku. Davian yang sejak tadi duduk, kini ikut berdiri. Namun, bukan dengan kemarahan.
Dia mengangkat kedua tangannya perlahan, mencoba meredam gejolak yang mulai membakar. "Bukan itu maksud aku, Alea," ujarnya, nadanya tenang namun penuh kesungguhan. "Demi Allah, aku kesini bukan buat bahas Mbak Asa." 50. Alea mendengus, tetapi tak lagi berteriak. "Aku kesini buat kita. Buat hubungan kita. Aku tahu aku banyak salah, dan selama ini gak tegas. Tapi sekarang aku mau tegas, Ai." Davian menatapnya penuh keyakinan, luka di wajahnya seolah tak lagi terasa. "Aku mau kamu ikut aku ke Jakarta. Ketemu papa sama ibu. Aku mau minta restu menerka langsung. Buat lamar kamu." Napas Alea tercekat. Gerak tubuhnya membeku, matanya membulat menatap lelaki itu. Ucapan Davian barusan memukul hatinya dengan cara yang tak terduga. Dunia seolah membisu dalam beberapa detik. Dia bahkan tak sanggup berkata apapun. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. "Aku pulang ke Mesir hari Minggu. Dan sebelum itu, aku ingin semua jelas. Aku mau kita serius, Alea. Gak ada yang setengah hati lagi." Untuk pertama kalinya dalam hari-hari yang suram itu, Alea tak bisa berkata apa-apa. Davian berdiri di hadapannya bukan lagi sebagai anak manja dan pelin-pelan, tetapi sebagai laki-laki yang berusaha menepati tanggung jawab. "Kamu mau?" "Ya, kita ke Jakarta. Mbak Azaz sudah di Sukabumi. Aku bisa leluasa minta restu sama abang," ujarnya lagi meyakinkan. Alea menunduk, tangannya yang dengan tegas menunjuk arah pintu tadi, kini sibuk meremas rohnya. Dia lalu mengangguk tanpa berkata sepatah kata. Sontak saja Davian mengusap wajahnya sambil mengucap syukur.